Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akidah akhlak dalam kisah Uwais Al-Qarni. Yang pertama kita masuk ke biografi Uwais Al-Qarni. Ada pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Ia tinggal di Yaman, salah satu suku kabilah Arab yang bernama Murad. Nama panggilan Uwais Al-Qarni adalah Abu Amr bin Amir bin Juzai bin Malik Al-Qarni Muradi Al-Yamani. Ia adalah seorang yang miskin, berstatus sosial rendah, tidak pernah dipedulikan, tetapi beliau sangat memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Uwais Al-Qarni ini adalah seseorang yang sangat besar. Uwais Al-Qarni ini beliau ini lahir ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Beliau lahir dan dibesarkan oleh seorang ibunda yang sangat mencintainya, dan beliau juga sangat mencintai ibundanya. Yang ibundanya itu beliau memiliki keadaan buta dan lumpuh. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Uwais Al-Qarni ini beliau ini mengembala kambing. Dan ketika mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Uwais Al-Qarni ini beliau langsung mempercayai dan meyakini bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah, dan beliau menjadi seorang Islam. Adapun akidah dan akhlak yang terdapat pada Uwais Al-Qarni, yang pertama itu bakti Uwais Al-Qarni ini kepada ibundanya. Uwais Al-Qarni adalah seseorang yang biasa, yang sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada ibundanya. Uwais Al-Qarni beliau tidak pernah meninggalkan ibundanya sendirian di tengah kondisi ibundanya, yaitu seorang yang lumpuh dan seseorang yang buta. Ada satu permintaan ibundanya yang sangat sulit sekali dikabulkan Uwais Al-Qarni. Ibundanya ini sangat menginginkan naik haji, dan mendengar permintaan ibundanya, Uwais Al-Qarni ini termenung, karena bagaimana caranya beliau ini bisa membawa ibundanya pergi haji, karena posisi Yaman ke Mekah itu sangat jauh. Dan Uwais Al-Qarni ini seorang yang miskin. Beliau ini tidak memiliki biaya untuk melakukan ibadah haji kepada orang tuanya. Dan kemudian Uwais Al-Qarni ini beliau ini membeli seekor anak kambing ataupun seekor anak sapi dan membuat kandang di atas bukit. Untuk setiap harinya Uwais Al-Qarni ini menggendong anak sapi tersebut dari bawah ke atas bukit, yang mana yang dilakukan Uwais Al-Qarni ini sebagai bentuk latihan agar ketika musim haji nanti masuk ataupun tiba, Uwais Al-Qarni ini beliau sini sudah terbiasa menggendong orang tuanya nanti dari Yaman ke Mekah. Jadi untuk biayanya, anak sapi itu yang Uwais Al-Qarni kembalai setiap harinya, Uwais Al-Qarni ketika anak sapi itu sudah besar, Uwais Al-Qarni ini menjualnya. Lalu uang yang dijualnya, uang dari penghasilan dari penjualan tersebut, Uwais Al-Qarni gunakan untuk pergi haji dengan ibundanya. Adapun dalil tentang berbakti kepada orang tua itu terdapat pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ridallahu fi ridha walidain wa sukhtullahi fi sukhti walidain. Adapun analis akidah akhlak yang terdapat pada kisah Uwais Al-Qarni yang kedua itu tawadu. Kita lihat dari pengertiannya dulu. Tawadu ini adalah rendah hati di hadapan orang lain. Dan Uwais Al-Qarni ini beliau memiliki sifat yang tawadu, yang mana hal ini dimana ketika Uwais Al-Qarni ini bertemu dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Mereka berdua ini, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib ini, mengetahui keistimewaan Uwais Al-Qarni, dan mereka berdua ini memohon doa serta istighfar kepada Uwais Al-Qarni. Akan tetapi Uwais Al-Qarni ini tidak pantas memohon istighfar untuk Umar bin Khattab dan untuk Ali bin Abi Thalib, karena mereka beliau adalah sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Lalu singkat cerita, Uwais Al-Qarni telah meminta sama Allah, meminta ampunan untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib ini. Lalu Uwais Al-Qarni ini meminta kepada Umar bin Khattab agar Umar bin Khattab ini tidak menceritakan kepada siapapun tentang apa yang dimiliki oleh Uwais Al-Qarni, tentang apa keistimewaan yang dimiliki Uwais Al-Qarni. Adapun dalil tentang bertawadu ini terdapat
yang berbunyi wa akhfid janahaka limanittaba'a minal mu'minin, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Adapun akidah dan akhlak yang terdapat pada Uwais Al-Qarni ini adalah zuhud, yang mana pengertian zuhud ini adalah sebuah sikap yang mencerminkan seseorang mengutamakan kepentingan akhirat dan tidak terpedaya dengan kepentingan dunia. Nah, berbicara tentang zuhud, secara terminologis zuhud adalah sebagai moral dan sebagai akhlak. Yang mana kisah yang mencerminkan kezuhudan seorang Uwais Al-Qarni adalah ketika Uwais Al-Qarni ini beliau bertemu dengan Umar bin Khattab dan bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Setelah Uwais Al-Qarni ini memohonkan doa serta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab ini berjanji untuk menyumbangkan uang negara uang negara yang nantinya akan digunakan oleh Uwais Al-Qarni ini untuk kehidupan sehari-harinya. Akan tetapi apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni ini menolak uang yang ingin diberikan Umar bin Khattab ini kepadanya, ditolak dengan cara baik-baik. Uwais Al-Qarni ini mengatakan bahwasanya beliau ini sudah cukup dengan kehidupan yang sederhana ini, karena sesungguhnya Uwais Al-Qarni ini tujuannya itu bukan adalah dunia, akan tetapi tujuannya itu adalah kekekalan nanti di akhirat. Yang mana kita dapat melihat dalil tentang zuhud ini, yang mana terdapat qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladzina amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilir rasyad. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirah hiya darul qarar. Yang mana artinya, orang yang beriman itu berkata, "Hai kaumku, ikutilah aku. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Dan sesungguhnya akhirat itu adalah negeri yang kekal dan negeri yang abadi." Adapun akidah dan akhlak yang terdapat pada kisah Uwais Al-Qarni ini adalah sabar. Uwais ini juga merupakan orang yang sabar, di mana kesabaran Uwais Al-Qarni ini terlihat saat Allah memberikan cobaan yang sangat berat, mungkin yang ketika cobaan ini diterpa oleh orang-orang lain. Yang mana cobaan ini Allah berikan kepada Uwais Al-Qarni ini berupa penyakit sopak, yang mana terdapat beberapa cerita ataupun beberapa riwayat yang mengatakan penyakit sopak ini adalah penyakit kulit, yang mana penyakit sopak ini yang diderita oleh Uwais Al-Qarni. Akan tetapi Uwais Al-Qarni ini menerimanya dengan penuh kesabaran, dengan penuh hati yang lapang, dan Uwais Al-Qarni ini beliau ini tidak pernah mengeluh sedikit pun atas penyakit sopak yang telah diberikan Allah kepadanya. Dan sikap sabar lainnya yang diberikan ataupun yang ditunjukkan oleh Uwais Al-Qarni ini adalah ketika Uwais Al-Qarni ini merawat ibundanya, yang mana sama-sama kita ketahui ini Uwais Al-Qarni ini beliau ini mempunyai ibunda, yang mana kondisi ibundanya itu seorang yang buta dan seorang yang lumpuh. Akan tetapi Uwais Al-Qarni ini ketika beliau merawat ibundanya, beliau itu tidak pernah sedikit pun mengeluh atas apa yang diderita oleh orang tuanya dan apa yang diderita oleh dirinya sendiri. Uwais Al-Qarni ini sangat sabar, sangat tekun dalam merawat sang ibundanya, yang mana Uwais begitu sabar dalam merawat ibundanya, yang mana saat itu ibundanya itu kondisinya telah tua, lumpuh dan buta. Yang mana dapat kita lihat di PPT di sini dapat dalil tentang sabar yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Jadi di dalam surat
Al-Baqarah ini Allah ini memerintahkan kepada kita untuk selalu berbuat sabar, untuk selalu legowo atas apa segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya kejadian yang Allah berikan kepada kita itu nantinya pasti akan mendapatkan hikmahnya sendiri. Adapun akidah dan akhlak yang terdapat pada Uwais Al-Qarni ini adalah cinta Rasul. Uwais Al-Qarni ini beliau ini sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana singkat cerita Uwais Al-Qarni ini banyak sekali pemuda-pemuda dari negerinya, dari Yaman, silih berganti berpergian pergi ke pergi ke Madinah untuk memenuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi pada saat itu Uwais Al-Qarni ini sangat sedih karena beliau itu ingin sekali bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi dia ini memikirkan bagaimana jika dia pergi ke Madinah, bagaimana dengan ibundanya, karena ibundanya adalah seorang yang buta dan seorang yang sudah tua. Tidak mungkin orang tuanya, ibundanya ini beliau tinggalkan sendirian. Akan tetapi ibundanya ini sangat mencintai Uwais Al-Qarni dan ibundanya juga seorang muslimah. Seiringnya waktu ibundanya ini memberikan izin kepada Uwais Al-Qarni pergi ke Madinah untuk menemui Rasulullah SAW. Ibundanya berkata, "Wahai anakku, pergilah ke Madinah untuk menemui Rasulullah SAW. Pergilah, akan tetapi ketika kamu bertemu dengan Rasulullah langsunglah pulang karena aku di rumah menunggumu, karena aku di rumah sendirian." Lalu dengan telah diberinya izin Uwais Al-Qarni ini oleh ibundanya, Uwais Al-Qarni ini sangat merasakan kesenangan. Lalu Uwais Al-Qarni ini pamit pergi ke Madinah oleh ibundanya. Pergilah Uwais Al-Qarni ini ke Madinah. Lalu seiringnya waktu sampailah Uwais Al-Qarni ini ke Madinah. Lalu telah sampai Uwais Al-Qarni ini ke rumah Nabi Muhammad SAW, diketuknya rumahnya itu, akan tetapi yang membuka rumah tersebut adalah Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah SAW. Ditanyakanlah Uwais Al-Qarni ini menanyakanlah Uwais Al-Qarni ini tentang di manakah sekarang keadaan Rasulullah. Akan tetapi Aisyah ini beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah saat ini sedang melakukan peperangan. Rasulullah saat ini tidak ada di rumah. Lalu Aisyah lalu berkata bahwasanya dia tidak dapat menentukan kapan Rasulullah ini pulang. Akhirnya setelah berpikir panjang, Uwais Al-Qarni ini mengingat bahwasanya pesan ibundanya, Uwais Al-Qarni ini boleh pergi ke Madinah, akan tetapi tidak boleh berlama-lama karena ibundanya menunggunya pulang di rumah. Akhirnya tanpa berpikir panjang, Uwais Al-Qarni ini pergilah dari Madinah ke Yaman untuk pulang tanpa melihat bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah salah satu bukti berbaktinya Uwais Al-Qarni ini kepada orang tuanya. Lalu salah satu sikap cinta Rasul yang dicontohkan pada Uwais Al-Qarni ini adalah ketika Uwais Al-Qarni ini mendengar bahwasanya Nabi Muhammad SAW saat peperangan gigi Nabi Muhammad SAW ini patah. Lalu karena cintanya Uwais Al-Qarni ini kepada Rasulullah, apa yang dia lakukan? Uwais Al-Qarni ini mematahkan giginya. Itulah rasa kecintaan Uwais Al-Qarni ini kepada Rasulullah. Jadi Uwais Al-Qarni ini mematahkan giginya karena Rasulullah ini pas kejadian peperangan juga terpatah giginya. Nah, lalu sebagaimana terdapat dalil cinta Rasulullah ini terdapat pada hadis riwayat Muslim nomor 44 yang berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in, yang artinya tidaklah seorang pun di antara kalian beriman dengan iman yang sempurna sampai aku, yaitu Nabi Muhammad SAW, lebih dicintainya daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh umat manusia. Hadis riwayat Muslim nomor 44. Dan Uwais Al-Qarni ini, beliau ini sangat terkenal sebagai seseorang yang tidak dikenal di bumi, akan tetapi beliau ini sangat terkenal di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Ketika Uwais Al-Qarni ini beliau meninggal,
banyak sekali orang-orang berdatangan pergi ke Yaman. Nah, banyak sekali orang silih berganti pergi ke Yaman. Banyak sekali orang yang berdatangan untuk memandikan jenazah Uwais Al-Qarni, untuk mengafankan Uwais Al-Qarni, untuk menyemayamkan Uwais Al-Qarni. Lalu masyarakat sekitar Yaman ini kaget, takjub dengan orang yang silih berganti berbondong-bondong berdatangan untuk melihat mayatnya Uwais Al-Qarni. Lalu masyarakat itu mengatakan, siapakah Uwais Al-Qarni ini? Beliau bukanlah seorang saudagar, beliau bukanlah seorang yang menyiarkan agama. Lalu disitulah orang-orang yang Yaman mengetahui Uwais Al-Qarni ini adalah seseorang yang sangat terkenal di langit akan tetapi tidak terkenal di bumi, dan orang-orang yang berbondong-bondong pergi untuk melihat jenazah Uwais Al-Qarni ini beliau adalah para malaikat yang turun dari langit untuk melihat mayatnya Uwais Al-Qarni, untuk menyemayamkan Uwais Al-Qarni. Sekian yang dapat saya paparkan dari materi akidah dan akhlak Uwais Al-Qarni. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.